Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Difari Fadamarel dari Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer, kelompok 3 KKN Big 2 Filik 3 UNED. Topik yang saya ambil itu adalah program pemberdayaan BUMDes atau Jaring Pengaman Desa Penanganan COVID-19. Dari topik tersebut saya menentukan judul yaitu Program Pemberdayaan BUMDes dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan sampah plastik menjadi ekobrik menggunakan program bank sampah. Sasaran yang saya ambil adalah BUMDes, ibu PKK, dan warga Desa Sarimulyo. Latar belakang, Desa Sarimulyo terletak pada Kecamatan Sluring, Kabupaten Banyuwangi. Batas sisi barat itu Desa Kebundungan, Kecamatan Srono. Batas timur adalah Tapan Rejo, Kecamatan Muncar. Batas utara adalah Desa Kebaman, Kecamatan Srono. Desa Sarimulyo ini berjarak sekitar 30 km dari pusat kota. Desa Sarimulyo terdapat 4 dusun, yaitu Dusun Sempu, Cempokosari, Pandansari, dan Projomulyo. Penduduk Desa Sarimulyo ini seluruh dusun itu berjumlah 6.138 orang. Pekerjaannya mayoritas penduduk desa sebagai petani dan peternak, serta terdapat beberapa UMKM. Kondisi geografis dari Desa Sarimulyo ini dipenuhi dengan wilayah persawahan dan perumahan penduduk yang cukup renggang. Untuk BUMDesnya itu, BUMDes Sarimulyo terdapat usaha toko dengan menyediakan alat tulis dan jasa fotokopi. Pengelolaan BUMDes itu terdapat pada wilayah kantor desa di balai desa. Kendala sasarannya itu adalah untuk di Desa Sarimulyo ini kurangnya kepedulian warga dalam hal pengelolaan sampah. Sedangkan sampah itu kebanyakan di sana itu dibuang di lubang area atau pada aliran sungai. Kemudian biasanya pengelolaan mandiri itu warga dengan pembakaran. Masalahnya kan sampah organik itu kalau dibuang di tanah ataupun di sungai itu di samping-samping sungai itu masih bisa terurai, sedangkan kalau non organik itu tidak bisa terurai. Nah, dampak pembuangan dan pengelolaan sampah seperti itu dapat mencemari udara bahkan tanah. Dan juga kendalanya dalam waktu PPKM ini kan berdampak pada perekonomian pada Desa Sarimulyo, yang kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat tetapi pemasukannya yang kurang. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut mahasiswa itu ingin membantu BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi COVID ini. Rencana program yang akan dilakukan yaitu menyusun program bank sampah yang berfokus di inovasi pembuatan ekobrik, di mana program ini memanfaatkan sampah non-organik seperti plastik, botol sebagai dasar pembuatan ekobrik. Hasil dari kerajinan berbahan ekobrik akan dipasarkan lewat BUMDes. Nah, maksudnya itu masuk dari bank sampah itu hanya programnya, bukan kita membuat organisasi untuk bank sampah seperti itu. Langkah-langkah untuk membuat bank sampah tersebut, maksudnya itu seperti pemilahan sampah. Nah, nanti ke depannya berharap itu kita berharap kepada BUMDes dari Desa Sarimulyo itu berharap nanti bisa dijualkan gitu, produk-produk yang telah dibuat ekobrik tersebut tuh bisa dijualkan lewat BUMDes seperti itu. Untuk pengerjaan metode program kerja yang dilakukan itu, pertama, sosialisasi dan edukasi kepada BUMDes, ibu PKK, dan warga Desa Sarimulyo terkait pengolahan sampah dan metode bank sampah. Yang kedua, pemberian karung sebagai tempat sampah untuk pemilahan. 3. Pengambilan sampah kepada warga dan pemilah sekaligus membersihkan sampah dari warga. Kemudian yang keempat, pembuatan modul untuk pelatihan ekobrik.
Yang kelima, pelatihan pembuatan ekobrik dari sampah plastik menjadi kerajinan kursi. Untuk pembahasannya, pertama kan untuk metodenya tadi adalah melakukan sosialisasi dan edukasi dengan pihak kelurahan, BUMDes, ketua RT, RW setempat, dan ketua ibu-ibu PKK. Nah, ini tujuannya ini meminta izin apakah proker yang saya lakukan itu boleh dilakukan di desa tersebut atau tidak, seperti itu. Nah, kita juga mencari sasaran, kan tidak hanya BUMDes saja yang menjadi sasaran kita. Contoh, kita bertanya ke BUMDes dan BUMDes itu menyarankan untuk sasaran yang lain itu ibu-ibu PKK, seperti itu. Untuk pelatihannya nanti itu bersama ibu-ibu PKK juga. Untuk yang kedua kan pemberian karung sebagai tempat sampah untuk pemilahan, karena di Sarimulyo tidak ada tempat sampah untuk pemilahan seperti itu. Di desa Sarimulyo itu tidak hanya sampah untuk pemilahan, sampah biasa itu tempat sampah itu juga tidak ada. Mereka itu biasanya menyediakan tempat sampah sendiri seperti kardus. Nah, itu menurut saya mereka hanya dengan kardus itu tidak sulit untuk memilah. Maka dari itu kami memberikan sebuah karung agar dia itu bisa memilah sampah organik atau non organik, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah pengambilan sampah kepada warga dan memilah sekaligus membersihkan sampah. Sampah yang telah digolongkan jadi organik dan organik oleh warga tadi kita ambil, itu sekitar untuk pemberian karung itu kita melakukannya itu dalam durasi 1 minggu. Nah, dalam 1 minggu itu kami mengambil sampah kepada warga itu dari sekitar 2 kali dalam 1 minggu. Jadi 3 hari seperti itu. Nah, terus kemudian sampah yang kami kumpulkan kan tadi dapat sampah non organik dan organik. Nah, untuk sampah organiknya itu daerah Sarimulyo itu terdapat pengolahan sampah organik itu menjadi pakan ternak itu ada. Nah, kalau kita kadang-kadang kita berikan ke sana buat diolah, kalau sisanya itu kadang-kadang kami bakar, seperti itu. Untuk yang non organik ini yang kami pakai yaitu sampah-sampah plastik seperti ada makanan gitu, seperti saset-saset kopi, botol, seperti itu. Untuk yang botol-botol aqua seperti itu biasanya dijual, kita jualkan ke pengolah rongsokan, seperti itu. Kemudian sampah tadi itu kami olah, itu awal-awal kami bersihkan dengan air, kita cuci sampai bersih, kemudian kita jemur agar saat digunakan menjadi ekobrik nanti itu tidak basah. Yang kelima adalah pembuatan modul ekobrik untuk pelatihan. Tujuannya ini selain untuk memudahkan kita saat pelatihan, itu juga memastikan agar bisa digunakan untuk sebuah kerajinan. Ekobrik ini bisa dibuat sebagai kerajinan, kita pastikan dulu seperti itu. Kemudian pelatihan pembuatan ekobrik dari sampah plastik menjadi kerajinan kursi. Nah, ini untuk tahap awal pembuatannya itu memasukkan sampah ke botol ini sampai padat. Tujuannya itu agar ekobrik nanti itu saat diduduki itu kuat, seperti itu. Kemudian adalah proses pengeleman yang tadi ekobrik, botol-botol yang telah dimasuki sampah menjadi ekobrik tadi itu setiap botolnya dilem untuk atasnya, kalau nggak punya tutup itu dilem, kemudian menggabungkan setiap botol 1 dengan botol 2 itu juga dilem, lemnya menggunakan lem tembak atau lem kaca. Kemudian setelah dilem
itu setelah dilem tuh kita membentuk kerajinannya itu. Nah, nanti itu saat saat dilem ini sekalian membentuk kerajinannya tersebut. Seperti kalau ini kan kita membentuknya itu segi 6. Jadi 2 botol di kiri, 3 botol di tengah, 2 botol di sebelah kanannya. Nah, setelah dilem seperti itu baru masuk ke tahap mengisolasi kobriknya. Kan tadi sudah seperti segi 6 itu kita isolasi melingkar. Setelah isolasi melingkar ini agar lebih kuat, tujuannya itu agar lebih kuat dan kokoh, nggak ambiar seperti itu. Nah, setelah selesai diisolasi baru diberi baju dan sudah jadi seperti kobrik seperti ini, seperti kursi. Nah, ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kobrik. Yang pertama, untuk bahannya itu adalah botol ekobrik ini. Kobrik ini adalah sebuah botol yang diisi sebuah sampah plastik sampai padat. Nah, itu namanya ekobrik. Kemudian lem tembak atau lem kaca, terus isolasi. Nah, ini baju, kursi atau spray seperti itu. Gunting untuk menggunting sampah. Cara membuat itu, lem 2 ekobrik agar menempel, susun bentuk seperti kursi, kemudian diisolasi agar tidak mudah lepas, agar lebih kokoh setelah dilem tadi. Kemudian pasang baju dan spray agar terlihat lebih bagus. Kesimpulan dari kegiatan KKN Pick to Village 3 ini selama 30 hari ini adalah program kerja yang telah dilaksanakan, telah terrealisasikan dengan baik. Pelatihan pengolahan sampah plastik menjadi kobrik menggunakan program bank sampah yang telah dilakukan menghasilkan output yang baik. Dari program kerja yang dilaksanakan, warga mulai membiasakan diri memilah sampah non-organik dan organik. Terus mereka juga memilah sampah itu yang mana bisa dijual atau tidak bisa dijual seperti itu. Diharapkan itu dari kegiatan program kerja ini dapat diterapkannya ke seluruh desa Sarimulyo itu berharap terbentuknya manajemen bank sampah. Nah, kami kan tadi memberikan sosialisasi tentang bank sampah. Meskipun saat ada kami di sana masih belum terbentuk karena waktu yang sedikit, hanya 30 hari, kami juga berharap ke depannya karena kami memberikan edukasi dan sosialisasi kepada BUMDes itu, semoga diterapkan program bank sampah ini minimal itu di setiap RT atau minimal satu RT itu ada lah gitu. Itu harapan sehingga itu dapat menjadikan upaya dalam pengurangan penggunaan sampah plastik dan bisa mengelola sebuah sampah plastik itu menjadi sesuatu yang bernilai. Seperti itu kesimpulan dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.